Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok artikel ilmiah dengan judul pengaruh ergonomi dan tata letak tempat kerja terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur. Berikut adalah anggota kelompok 1, beranggotakan 5 orang, ada Adeline Maritza Daily, Fikri Agus Duyanto, Graceila Angela, Sinta Febrianti Husnul, dan saya sendiri, Ferdi Galuprananda. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membagi artikel ilmiah kami ke dalam 5 komponen. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga simpulan. Pada abstrak sendiri nantinya akan berisi gambaran singkat tentang topik penelitian apa yang akan kami lakukan, tujuan dari penelitian yang kami lakukan, metodologi yang kami gunakan, hasil, dan juga kesimpulan dari artikel ilmiah yang telah kami lakukan. Pada komponen kedua, yaitu pendahuluan, kami akan memperkenalkan topik apa yang akan kami bahas nantinya. Untuk metode penelitian, kami akan menjelaskan metode yang digunakan dalam membuat karya ilmiah kali ini. Untuk komponen keempat, yaitu hasil penelitian, akan berisi penjelasan dan juga temuan dari hasil yang diperoleh setelah kami melakukan proses penelitian di minggu-minggu sebelumnya. Dan yang terakhir, simpulan, berisi ringkasan dan penilaian atas hasil penelitian, serta kesimpulan yang kami ambil dari temuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada komponen pertama sendiri, pada komponen abstrak akan dibantu oleh Kak Fikri. Kepada Kak Fikri, waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Terima kasih ke Kak Virgi telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan abstrak. Pada abstrak ini adalah berisi gambaran singkat tentang topik penelitian, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Untuk abstrak sendiri yaitu industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, dan produktivitas serta kesejahteraan karyawan menjadi faktor krusial dalam sektor ini. Faktor ergonomi dan tata letak tempat kerja menjadi kritikal karena berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kinerja karyawan. Tingginya tingkat kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja menjadi permasalahan utama yang dihadapi, yang sebagian besar disebabkan oleh tata letak yang tidak ergonomis dan kurang memperhatikan aspek manusia. Pada faktor ergonomi juga eh, meringkas tentang pekerjaan kita dan eh, bagaimana signifikan terhadap tingkat produksi pada suatu perusahaan. Dan terdapat kata kunci eh, pada karya ilmiah ini yaitu ergonomi, tata letak tempat kerja, industri manufaktur, karyawan, kesejahteraan, dan produktivitas. Mungkin untuk next selanjutnya yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Kak Grace. Pada Kak Grace dipersilakan. Terima kasih Kak Fikri. Baik, pada bagian pendahuluan, kami akan memperkenalkan topik penelitian yang akan dibahas pada presentasi ini. Faktor-faktor seperti ergonomi dan tata letak tempat kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kinerja karyawan pada industri manufaktur. Teori ergonomi dan tata letak tempat kerja menjadi landasan penelitian ini. Ergonomi berfokus pada pemahaman dan penyesuaian antara manusia, peralatan, dan lingkungan kerja agar dapat mencapai keselamatan, kenyamanan, dan kinerja yang optimal. Konsep ergonomi meliputi aspek fisik, psikologis, dan organisasional. Sementara itu, tata letak tempat kerja mencakup desain ruang kerja, penempatan peralatan, dan pengaturan alur kerja yang memungkinkan karyawan bekerja dengan efisien dan aman. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menginvestigasi secara lebih mendalam pengaruh ergonomi dan tata letak tempat kerja terhadap karyawan di industri manufaktur. Tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ergonomi yang berkontribusi terhadap kesehatan, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan rekomendasi praktis kepada perusahaan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan di industri manufaktur. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh Kak Adel. Silakan, Kak Adel.
Baik, terima kasih Kak Grace. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami lakukan. Literatur review, kami menggunakan metode literatur review. Literatur review sendiri merupakan sebuah metode sistematis yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi karya penelitian yang telah kami lakukan. Sesuai dengan artinya, kami menggunakan metode ini karena memiliki tujuan untuk menganalisis pengetahuan yang sudah ada mengenai topik yang akan kami teliti. Sumber data yang kami gunakan diperoleh dari artikel maupun jurnal yang relevan dengan topik penelitian kami. Sumber yang dimaksud contohnya kami ambil dari Google Scholar. Salah satu strategi yang telah kami lakukan untuk memperoleh artikel yang sesuai yaitu mencari dengan kata kunci yang sesuai. Dan terdapat 6 jurnal yang telah kami temukan untuk bahan penelitian. Setelah menganalisa semua literatur tersebut, kami menggunakan 3 jurnal utama sebagai sumber penelitian. Terdapat langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam mengaplikasikan metode ini. Yang pertama, pencarian sumber literatur. Yang kedua, melakukan seleksi sumber literatur. Yang ketiga, menganalisa literatur. Yang keempat, melakukan sintesis atau rangkuman literatur. Dan yang kelima, penulisan laporan penelitian. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami dapatkan dan akan dijelaskan oleh Kak Baik, terima kasih Kak Adel. Untuk bagian hasil penelitian akan saya jelaskan. Hasil penelitian berisi tentang penjelasan dan temuan dan hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Dari yang telah dipaparkan oleh Kak Adel, kita menggunakan 3 jurnal utama, yaitu yang pertama berjudul Efisiensi Penataan Ruang Kantor dalam Menunjang Kinerja Karyawan, dan yang kedua yaitu Optimalisasi Tata Letak Mesin Produksi terhadap Kinerja Karyawan pada CV, dan yang ketiga yaitu Pendekatan Ergonomi dalam Industri Manufaktur untuk meningkatkan daya saing. Dan dari penelitian tersebut kita mendapatkan 3 poin penting, yaitu yang pertama tata letak ruang kantor, yang kedua tata letak mesin produksi, dan yang ketiga efisiensi operasional. Di sini saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang tata letak ruang kantor. Tata letak ruang kantor merupakan tempat untuk melaksanakan segala kegiatan tata usaha dan administrasi suatu perusahaan. Peralatan dan perlengkapan kantor memiliki peran dalam penataan ruang kerja, karena kantor di sini memiliki peran yang penting dan memiliki efek psikologis tersendiri kepada karyawan untuk mendorong semangat dan kemampuan para karyawan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu selain tata letak ruang kantor, yang kedua yaitu tata letak mesin produksi. Tata letak mesin produksi memiliki peran yang penting juga selain tata letak ruang kantor, yaitu apabila kita memiliki tata letak mesin produksi yang baik, maka kinerja dari para karyawan pun juga akan meningkat. Seperti kita dapat analogikan, apabila suatu perusahaan menata mesin-mesin tersebut dengan jarak yang terlalu berjauhan, maka membutuhkan biaya yang lebih banyak atau yang lebih tinggi untuk memindahkan hasil produksi dari suatu mesin ke mesin yang lain. Yang sebaliknya, yaitu apabila mesin-mesin tersebut ditata terlalu berdekatan, maka ruang gerak karyawan pun akan juga terbatas yang mengakibatkan proses produksi tidak berjalan dengan optimal. Penyusunan tata letak kantor dan mesin produksi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang ada di perusahaan manapun. Karena sumber daya manusia yang unggul timbul dari lingkungan kerja yang baik, maka efisiensi tata letak kantor dan mesin produksi akan membuat semua sarana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran bagi karyawan. Dan yang ketiga yaitu efisiensi operasional.
Efisiensi operasional memiliki peranan penting dalam industri manufaktur. Jika sebuah perusahaan manufaktur jika sebuah perusahaan manufaktur dapat berakibat pada terhambatnya alur kerja, proses produksi, dan pengiriman produk ke konsumen, tentunya dapat merugikan bagi perusahaan. Namun dengan penerapan ergonomi yang optimal pada suatu perusahaan, alur kerja dan pergerakan karyawan di sekitar tempat kerja dapat mengurangi waktu perjalanan yang tidak perlu dan meminimalisir situasi yang menyulitkan bagi karyawan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan ketika semua lingkungan kerja dan semua aspek dapat berjalan dengan harmonis sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional. Baik, itu hasil penelitian yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Kak Firdi. Terima kasih Kak Sinta dan teman-teman yang sudah menjelaskan 4 komponen sebelumnya. Pada komponen kelima, saya akan mempresentasikan simpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian karya ilmiah yang dikerjakan beberapa minggu sebelumnya menggunakan studi metode literatur. Simpulan yang kami dapat yaitu menjelaskan pentingnya sebuah perusahaan manufaktur untuk menaruh perhatian terhadap ergonomi dan tata letak tempat kerja agar menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan juga mendukung kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan perusahaan manufaktur dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, kepuasan karyawan, dan juga tentunya yaitu dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar untuk berkompetisi dengan kompetitor. Oleh karena itu, dari berbagai sumber literatur yang kami gunakan, semuanya sangat merekomendasikan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kenyamanan dari sisi ergonomi dan tata letak tempat kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang optimal bagi seluruh karyawan. Dengan simpulan berikut, kami sudahi presentasi kami untuk tugas kelompok kali ini. Terima kasih Bu Desi dan teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih.